kembali lagi di Cinema Dasaki. Kali ini aku kedatangan bintang tamu yang cukup spesial ya. Yang dibilang spesial itu karena dia bukan di Pulau Jawa, bukan Bandung, bukan Jakarta, tapi dari daerah kota Aceh, Nanggro Aceh, Darussalam. Terima kasih untuk Tari sudah menyempatkan hadir bertemu untuk ngobrol santuy di podcast Cinema Dasaki. Gimana perjalanan? Luar biasa. Luar biasa sekali ya. Oke, aku ingin tahu dulu, tapi sebelum aku ingin tanya-tanya, jadi kenapa aku mengundang Tari? Dia mempunyai latar belakang seorang dokter ya, spesialis ya. Lebih ke spesialis bukan? Masih si dokter gigi umum. Dokter gigi umum. Nah, jadi nanti kita akan bertanya-tanya masalah seputar pergigi-gigian ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke ranah pergigi-gigian, mungkin Tari bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada haters kita. Hai semua, nama aku Citari Cynthia. Biasa aku sering dipanggil Hari atau Cipsi, atau dipanggil sayang mau juga. Hai. Sayang, kemana tuh sayang? Oke, bebek. Aku asli dari Aceh. Siapa lagi? Oke. Umur aku masih muda, 17 tahun. Masih 17 tahun. Wah, masih jadi gemes ya, unyu-unyu. Iya, dari 25 sih. 25 tahun. Masih muda. Masih kelihatan 17 tahun kan? Alhamdulillah ya, masih muda ya. Oke, jadi kita sudah tahu ya secara biodata singkatnya, namanya Cut Tari Cynthia. Dan asli Aceh, umur 25 tahun tapi wajah 17 tahun katanya ya. Oke. Kita lanjut. Cut Tari Cynthia ya. Katanya asli Aceh. Apa yang membuat menganggap diri kamu tuh aku orang Aceh asli? Ciri-cirinya seperti apa sih orang Aceh? Ciri-cirinya ya. Aku mungkin cantik, manis. Buset deh. Ya kalau dibilang Aceh mungkin dari ayah aku sendiri emang orang Aceh, asli keturunan emang Teku apa Tengku sih sebenarnya? Teku itu kayak Ustad. Nah itu Tengku, ini Teku. Tengku. Oh beda. Kalau Teku itu berarti bukan Ustad. Bukan. Orang biasa. Misalnya kayak masih keturunan darah biru Aceh. Darah biru Aceh. Ibu Aceh juga. Ibu Aceh Gayo. Gayo tuh masih Aceh juga. Masih Aceh juga. Aceh itu kan ada beberapa suku. Oh. Gayo. Gitu. Dan kamu kebetulan Aceh juga. Aceh juga. Aceh. Masih seputaran Aceh juga. Aceh juga. Ya. Suku. Masuknya suku apa? Suku nggak ada sih suku. Gayo apa? Acehnya aja. Berarti benar-benar darah Aceh. Benar. Makanya namanya ada kata-kata Cut. Berarti kalau Cut Nyakdin juga Aceh juga ya? Aceh juga. Oh. Oke. Darah biru. Kenapa sih disebut dengan darah biru? Apakah ada sejarahnya soal darah biru? Mungkin dari keluarga ya, nenek moyang kali. Nenek moyang. Darah biru. Darah biru tuh apakah ada sangkut pautnya dengan Belanda? Itu sih nggak tahu, kurang tahu Kak. Nggak tahu ya. Yang penting kamu lahir aja ya. Lahir aja mungkin. Alhamdulillah lahir ya. Lahir. Oke. Aku ingin tahu dulu. Ya. Pendidikan terakhir kamu, SMA-nya, sekolahnya? Aku SMA di Aceh Timur. SMA Aceh Timur. Ya, Aceh Timur. Itu salah satu kabupaten itu kan di salah satu kabupaten di Aceh. Nah, Aceh Timur SMA. Kita kan mungkin kita sebagian orang awam kan tahunya Aceh itu Islam banget ya. Rada ke Madinah-Madinahan. SMA Aceh Timur, apakah ada sama kayak di Jakarta dan Bandung juga ada negeri, ada swasta. Ada swasta gitu? Ya, ada. Benar ada. Di Aceh juga ada gitu. Tapi apakah negeri itu berkerudung juga? Kerudung, swasta juga kerudung. Harus berkerudung Aceh itu? Ya. Ada nggak yang nggak berkerudung? Ya mungkin non-muslim. Oh ada sekolah Kristen juga di sana? Ada. Oh ada. Ada dong. Ya. Berarti memang apa bedanya berarti antara negeri sama sekolah Islam?
Kalau di Kalau Aceh ujung-ujungnya pakai kerudung. ya kan sama juga. Salah satu kan itu Aceh itu salah satu ya kota Islami, ibu kota Islami. Yang gimana pun ya tetap harus berkerudung. Tetap berkerudung. Yang non Oke. muslim juga kadang kayak teman Kerudung juga. kerudung juga. Oh, main kulit paksa. Nggak dipaksa sih sebenarnya. Mungkin dia daripada dia sendiri serasa kayak dipojokin kali ya, nggak kerudungan. Jadi dia kadang kerudung Oh, khusus yang sekolah negeri, yang swasta swasta. Tapi kalau di sekolah Kristennya ya. nggak pakai kerudung. Ada yang Untuk mata pelajarannya juga sama kayak antara pesantren sama negeri, sekolah Islam sama sih, sama juga ya, nggak ada bedanya ya. nggak ada bedanya. Mungkin karena swasta mungkin mahal ya, dan negeri gratis. Kamu beasiswa? Aku nggak. Enggak, oke. Berarti kita udah tahu ya dia SMA. SMA mana tadi? Sama satu Aceh Timur Aceh Timur. Lanjut kuliah? kuliah ya. Kuliah apa? Aku dulu sebenarnya aku awalnya ya aku tuh nggak pernah mau yang namanya kesehatan Why? karena mungkin keluarga aku rata-rata semua di kesehatan. Jadi aku tuh mungkin Bosen. bosan. Jadi udah tahu ilmunya. Iya. Ah, Jadi ya mungkin aku mau cari yang lain gitu kan. Dulu sempat aku mau ngetes di jurusan lain, tapi karena orang tua nggak ngedukung, ya udah deh lewatnya tes, taunya lewat juga di kedokteran gigi yang kedokteran gigi. Emang kalau boleh tahu yang lainnya itu dokter apa ngambilnya? aku kemarin sempat tes pramugari di klien dan itu lewat dan papa aku nggak setuju. Ntar katanya anaknya jatuh, nggak ada lagi anak perempuannya. Kamu anak perempuan satu-satunya berarti? Enggak, anak kedua sih. Anak kedua? Anak paling deket sama ya. Maksudnya berarti berapa bersaudara? Aku 4 4. saudara. Yang- 2 perempuan, 2 laki. Oh, tapi karena kamu paling dekat sama ayah, anak jadi- kesayangan. Iya. Jadi gak kasih, ntar katanya anaknya jatuh. Berarti ya wajar ya orang tua ya, pikirannya sudah ke sana. Iya, benar. Karena kan kita kan nggak kurang suka ya kalau ada pemikiran ke sana ya. Iya bener. Oke. Kenapa harus Lion ya? Mungkin karena image Lion kan jelek ya. Benar. Kenapa nggak ke Garuda atau Citilink? Jadi kemarin tuh sih awalnya tesnya iseng-iseng. Coba-coba kan, taunya kok lewat gitu. Sampai sempatnya maunya ekonomi atau hukum. Kedokteran gigi itu pilihan ketiga aku. Berarti pertama tuh pramugari. Untuk Hukum. tes kan ada nih SBMPTN yang mandiri. Jadi Ya. aku tes untuk pilihan ketiga yaitu selalu kedokteran gigi. Dan yang jebol itu kedokteran gigi. Dokteran Pilihan terakhir gigi. aku. Nah, kan banyak keluarga kamu katanya tadi semuanya kesehatan semua. Emang kesehatan apa aja sih? Ya, Selain dokter gigi, selain itu? dokter umum. Dokter umum. Banyak sih. Pokoknya bagian-bagian kesehatan rumah sakit tuh hampir keluarga aku di bagian kesehatan. Dan kamu salah satunya dokter gigi. Iya, benar. Di rumah sakit kamu nerima BPJS juga? Dokter gigi jarang terima BPJS. Oh, nerima. Ngomong dikit ya. Oke. Apa sih pandangan kamu soal kedokteran? Maksudnya apakah pilihan orang tua itu biar kamu terjamin hidupnya atau rada naik dikit pangkatnya atau apa sih yang jadi pilihan itu? Mungkin orang tua sih mau yang terbaik ya, yang jelasnya buat anaknya. Nah, mungkin orang tua aku tahu anaknya seperti apa, ya ntar ya gimana, ya udah ini mungkin yang terbaik buat aku, salah satunya ya lewat gitu. Dan kamu- kerjaannya juga pasti ntar ke depannya jelas jamin. Terjamin. Dan kamu menikmati pekerjaan ini? Nah, Nyaman? Ada nyaman yang lain? gimana? Karena kebanyakan yang nyaman ya. Oke, jadi kita udah tahu ya ternyata apa ya? Mungkin disebut paksaan juga bukan ya, tapi keinginan orang tua yang harus kamu turuti keinginannya. Dan untungnya kamu nyaman ya. Awalnya sih nggak nyaman. Oh, awalnya nggak nyaman. nggak nyaman. Lama-kelamaan kan nyaman. Nah, Hubungan juga. Aduh. jadi ke sana ya arahnya ya. Oke. Ada kendala nggak saat kamu awal-awal? Banyak. Coba ceritakan kendala kamu. Mungkin kendalanya ya mungkin karena aku awalnya nggak suka ya di bagian kesehatan. Nah mungkin untuk apalagi bagian untuk hafal-hafalan, anatomi itu aduh pusing.
lama-kelamaan ya jalanin deh, bisa sendiri. Banyak, setahu aku kan ke dokter tuh banyak bahasa-bahasa alien ya. Ya benar. Itu tuh bahasa dari mana sih sebenarnya? Emang Apakah dari Belanda zaman dulu, enggak sih, Sanskerta? enggak juga, emang bahasa dalam kesehatan gitu, emang udah ada, ya emang gitu. Gimana sih, gimana? Memang kayak gitu ya. Dan kamu hafal penyakit ini, namanya ini, susah, gitu kan? Oke, ya. Memang kayak Ya gitu. harus dong, harus tahu hafal. itu. Harus tahu itu. Kan Oke. beda untuk kesehatan, untuk penyakit gigi dengan penyakit lain kan beda juga. Ya. Oke. Jadi kita udah tahu ya, kita dia adalah seorang spesialis dokter gigi. Bukan spesialis sih, masih mahasiswi. Ya kita doakan aja ya. Pokoknya aku haters Bandung, haters Jakarta mendoakan yang terbaik buat kamu ya. Amin. Aku ingin tahu nih. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Mewakili para haters. Gigi yang bagus itu seperti apa sih ciri-cirinya? Gigi yang bagus. Gigi yang bagus itu, Ya. yang pastinya harus 6 bulan sekali itu untuk ke dokter gigi, dicek kondisi giginya, bersihin karang gigi, ya terus kurangi ngerokok, ketahuan, ya itu mungkin kesehatan lah, jangan lupa bersihin sikat giginya, bangun tidur, mau tidur, yang jelas itu sih. Itu harus 6 bulan sekali tuh. Iya harus. Untuk pembersihan karang gitu. Iya benar. Pasti jarang kan? Sampai umur sekarang kayaknya belum pernah. Ya elah. Itu karang kayaknya numpuk kali ya. Iya ya. Ntar biar aku rawatin aja. Ini. Tolong haters tahan dulu. Kita hanya podcast di sini. Oke, berarti seperti itu ya. Kalau teman-teman ingin gigi kalian kerawat dengan bagus, 6 bulan sekali usahakan datang ke dokter gigi untuk dibersihkan. Iya. Itu kurang, maksudnya gini ya, untuk tarifnya, standarnya, Untuk untuk bersihin karang giginya umumnya ya, harga umum. 3,5 atau 4,5. Itu berapa lama durasinya pembersihan itu? Sekitaran 10 menit ada deh. Itu dibor kan? Nggak dibor sih. Lino kan? Dibersihin gini doang. Nggak dibor. Dibor itu ya palingan ya nambal. Oh nambah. Nambal itu yang dibor. Tapi lino nggak pembersihan karang itu? Enggak. Nah, oke. Ada nggak sih selain kita ke dokter? Biasanya kan banyak iklan-iklan tuh di TV pembersihan karang seperti pencuci pengumur mulut. Itu lebih efektif nggak? Atau lebih efektif kita datang ke dokter? Lebih efektif kalau kita ke dokter. Lebih efektif ke dokter. Ya, ntar kalau aku buka praktek, aku pakai klinik aku ya. Siap. Tapi harus ke Aceh ya? Enggak, aku bukanya di luar Aceh. Di luar Aceh? Iya. Tapi nanti yang megang bukan kamu gitu? Aku dong. Oh, jadi teman-teman yang mau dipegang dan disentuh oleh Cutari Cynthia ini, langsung aja datang ke Jakarta. Kalau boleh tahu bocorannya Jakarta mana nanti rencananya? Rencananya sih masih di daerah Jaksel sih. Masih di daerah Jakarta Selatan. Benar. Bandung nggak akan dibuka? Insya Allah. Insya Allah Bandung ya. Meren cabang merenya. Amin. Kita doakan yang terbaik aja buat Cutari ini. Untuk masalah gimana yang pecinta kopi, pecinta rokok, tapi mereka tuh ingin tetap giginya bagus gitu. Ada hal-hal yang harus dilakukan tuh seperti apa sih? Ya rajin bersihin karang gigi aja. Tetap. Bulan sekali itu tetap. Nah terus palingan rajin sikat gigi jangan lupa. Rajin sikat gigi jangan lupa. Iya itu. Kadang kan cowok kan males, apalagi ngantuk ya malam langsung langsung tidur deh. Padahal itu penting ya. Penting. Penting mana gigi ya sama hati? Banyak. Oke, berarti sebenarnya tetap boleh ya ngerokok dan kopi. Kalau bisa dikurangin sih. Oh, tapi kalau bisa dikurangi. Jadi udah kejawab ya. Baru 2 pertanyaan yang kejawab nih. Gigi itu setahu aku, ada yang nanya, kenapa sih gigi aku kalau makan es ngilu? Ada yang ngilu, terus ada gampang yang bolong. Sama, jadi
gigi itu ada yang kuat, ada yang lemah. Itu yang membedakan tuh apa sih? Sebenarnya kayak dalam hubungan juga ya. Aduh, ini Harus gimana? harus ya terutama harus kita sering perhatiin kondisi gigi kita. Diperhatiin. Iya. Ya. Hubungan juga harus diperhatiin dong. Masa Oke. gigi enggak? Oke. Bener nggak? Benar banget. Jadi memang gigi harus kita perhatikan ya. Iya dong. Diperhatikannya sama pasangan ya. Saya gantian dong giatnya. Oke. Berarti, tapi itu benar ada nggak sih mitos seperti itu? Sebenarnya Fakta-fakta apa yang mana nih? gigi lemah, gigi kuat. Enggak, itu nggak ada, itu mitos. Tapi di teman-teman aku juga kayak gitu. Aku ngopi, ngerokok, minum dingin, minum dingin, kuat gitu gigi. Tapi teman aku Ngilu, kadang ngilu, kadang ke dokter lagi, kadang bengkak, gusi, berarti dia ada permasalahan di saluran akarnya. gusinya. Saluran akar. Jadi dia coba dicek aja dulu untuk giginya kan gimana, atau mau di foto ronsen giginya. Jadi tahu gimana kondisi giginya itu. Jadi yang lemah itu gigi apa? Akarnya biasanya. Akarnya yang lemah. Ya hubungan kan dari ujung ke Iya. Hubungan juga titik akarnya tuh di mana? Nah, ini. itu jaringan gigi. Tapi memang ada sangkut pautnya ya antara gigi sama hubungan ya. Iya. Sama-sama harus dijaga, dipertahanin dan dipertahankan. Ya. benar. Kalau mau awet ya berjuang lah. Iya. Antara kita sama gigi harus dijuangin bersama. saling-saling. Itu betul. Oke. Ada pesan untuk haters nggak? Masalah pergigi-gigian dan gusi. Oh ya, gigi sama gusi sama nggak sih Sama dong. sebenarnya? Gusi yang ini nih. Yang Iya. gusi. Gigi ya gigi. Itu masih satu kesatuan. Masih dong. Gimana mempertahankan? Misalnya tembok, kalau nggak ada tembok kan nggak mungkin ada misalnya pembatasannya. Nah itu sama aja sih. Oke. Oh ya, ada yang nanya juga kemarin. Behel. Ya bracket. Apa? Bracket. Bracket. Behel. Bukan behel. Sama aja sih. Oh, behel. Nah, katanya ada yang bilang kalau di luar negeri itu untuk kesehatan ya. Indonesia untuk bergaya-gayaan. Bener nggak sih? Bener. Dan sebenarnya behel itu ada jangka waktunya pemakaiannya. Ya benar itu ada sih sebenarnya. Kalau di luar negeri itu kalau yang pakai behel itu khusus buat orang untuk perawatan giginya. Tapi kalau di sini lebih fashion. Fashion. Lebih fashion. Dan behel itu kan ada yang bagus, ada yang enggak. Iya. Itu benar nggak sih? Atau semua tuh sebenarnya sama? Sebenarnya kalau yang bagus itu ya langsung ke spesialisnya dong, ke dokternya dong. Dia kan ada spesialisnya dokter gigi. Ya paling yang nggak bagus itu ya kayak kita berobat ke tukang gigi, ke ahli gigi yang bagian abal-abal yang bukan profesinya. Palingan gitu sih. Menurut Ya. kamu behel tuh bagus nggak? Bagus untuk perawatan bagus. Perawatan bagus. Untuk merapikan gigi kan? Nah, kalau giginya yang jongos Ya. ke depan, itu gimana? Tetap kalau pakai behel tetap dia bisa Ada masuk perubahan. lagi nggak? Ada, jelas ada. Jelas ada perubahan. Ada perubahan. Ya. Aku nggak pernah sih pakai behel. Katanya sih sakit. Jadi pas lagi pasang nggak sakit, tapi pas keluar pintu rata-rata baru kerasa sakit. Enggak juga sih, mungkin karena belum terbiasa. Belum beradaptasi ya. Jadi ya mungkin belum terasa nyaman kali. Ntar lama-kelamaan juga nyaman. Itu Itu sakit. berapa jangka waktunya berapa lama kita ganti? Itu ganti karet kan? Atau Ya, ganti sebulan sekali. itu sebulan sekali? Ya, sebulan sekali. Di kamu terima behel juga? Kalau aku sih enggak, karena aku masih dokter gigi umum. Jadi kami tuh nggak ada ngerjain itu sih sebenarnya. Nah, yang kamu kerjain apa berarti? Aku misalnya pemasangan gigi palsu, bersingkaran gigi, cabut, tambal, Oh, tambal. gitu aja. Pasang gigi. Kayaknya belum ada yang nanya deh pasang gigi. Nah, pasang gigi itu seperti apa sih? Itu dibor kan gusinya, terus ditancepin gigi. Itu implan gigi. Tapi bener dibor. Ya, nggak dibor yang gimana kali yang kayak pemikiran dibor gitu kan enggak sih. Ada step by step untuk perawatannya, pengerjaannya itu pasti nggak seseram yang kayak dibilang dibor. Enggak. Tapi gimana itu gambarannya? Gambarannya pasti ya dibor ya
gimana ya, karena dokter gigi umum itu kami itu nggak ada dikerjakan itu, karena itu yang kerjain itu spesialisnya. Jadi kami karena dokter gigi umum ya, yang kerjainnya itu ya sebagai yang dasar-dasarnya aja. Dasar-dasarnya Iya. saja. Kalau aku mau kerjain itu ya aku harus sampai spesialis dong. Oke, sama ada satu lagi pertanyaan dari haters. Masalah gigi belakang, katanya gigi apa? Bungsu. Iya. Ya gigi yang tumbuhnya tuh terakhir. Iya, sekitaran umur 22 ke 27 biasanya. Nah, jujur aku belum. Belum. Berapaan umur kakak? Aku 28. 28. Harusnya kan kerasa sakit. Tapi kan selama aku hidup kayak belum pernah ngerasain sakit. Kalau ini sering. Kalau ini makanya ini juga lagi deg-degan ya, kapan tumbuhnya gitu. Soalnya kan pasti sakit banget. Katanya sih sakit banget sampai bengkak. Tapi kayaknya umur kakak sih nggak ada lagi sih. Kayak rahang kakak kecil. Maksudnya umur kakak nggak ada lagi nggak? Ya, sudah nggak ada hidup lagi? Bukan gitu, maksudnya di umur 29 itu jarang sih yang bakalan numbuh lagi gigi. Oh. Bungsu. Umur kakak 28? Iya, 28 kan masuk 29 kakak kan? Iya. Ya udah, itu pasti jarang, udah bakal jarang. Tapi itu pasti tumbuh nggak sih kalau dalam segi ilmu kedokteran? Tumbuh, tapi kita harus, kalau mau jelasnya kita harus foto dulu, foto ronsen. Itu jadi lebih jelas ada benihnya atau enggaknya. Ada bibitnya apa enggak? Benar. Kalau ronsen gitu biasanya harganya berapa tarifnya? Tergantung dari rumah sakitnya sendiri sih sebenarnya. Umumnya ya mungkin ada sekitaran 100 ke atas. 100 ke atas. Nah, menurut kamu fungsi gigi bungsu itu apa sih? Kenapa dia harus tumbuh? Kamu belajar nggak sih tentang ilmu itu? Maksudnya fungsi gigi bungsu? Sebenarnya gigi bungsu itu kan gigi paling terakhir nih. Sebenarnya kalau bilang fungsi semua gigi fungsi. Tapi karena dia paling belakang dan terakhir itu buat gigi kita nggak nyaman aja sih sebenarnya. Gigi kita? Nggak nyaman. Nggak nyaman? Iya. Itu tidak kena tumbuh? Lebih bagus misalkan ada yang numbuhnya itu kan karena rahang. Jadi kan ada gusi terdempet gitu. Iya. Ya bener kan. Jadi harus dibedah. Jadi giginya tuh juga kita buangin juga, kita cabut. Oh, ujung-ujungnya dicabut juga. Iya, cabut juga. Emang sakit sih sebenarnya sakitnya. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan haters sudah diwakili ya, terutama untuk para fotografer nih. Kadang model juga ada yang ngerokok, ngopi, sama minum bir. Kalau minum bir itu gimana? Sama aja? Sama aja ya. Oke. Kita udah banyak ngebahas soal ke gigi-gigian sampai ke gusi-gusian ya. Tapi bukan gusi dan gigi motor. Manusia. Semoga terjawab. Nanti untuk teman-teman kalau masih belum jelas penjelasannya, putar aja terus videonya. Kalau nggak DM aja ya. Apa nama Instagramnya? Hari Cynthia. Nggak ada C-nya? Nggak ada. Hari Cynthia. Follow aja. Follow sebanyak-banyaknya. Oke. Kalau mau nanya-nanya tentang gigi, boleh. Kalau mau ngatur jadwal untuk yang tinggal di Aceh, atau nanti saat di Jakarta, udah jadi di Jakarta. Amin. Boleh ya. Langsung dipegang sama Hari langsung. Aku ingin tahu kehidupan kamu untuk saat ini. Banyak kebahagiaan atau banyak kesedihan? Dan berikan aku persentase dari kedua tersebut. Seimbang. Berarti memang masih ada sedihnya ya? Lebih kebahagiaannya sih sebenarnya. Berapa persen? Berapa persen? Bahagianya ada 80. Sedihnya 20. Ya. Nah, berarti masih ada, tetap saat masih ini ya. untuk saat ini ya? Iya, untuk saat ini. Ya, untuk saat Oke. ini. Tetap masih ada kesedihan. Aku ingin tahu dari segi kesedihan, 20% itu apa sih? Mungkin aku masih ada rasa trauma kali. Oh. Namanya hubungan. Trauma. Ya. Oke. Kita keep dulu untuk masalah percintaan. Ya. Ini masalah kehidupan dulu. Untuk kehidupan, bagian mana nih? Ya misalnya kamu pernah digebukin atau pernah apa? Oh, alhamdulillah enggak. Pernah buat orang tua nangis? Buat orang tua nangis, palingan ada kapan deh selesai koasnya itu doang. Selesai? Koasnya. Koas tuh ini? Iya, yang lagi dijalanin sekarang? Iya benar.
Oh itu mungkin jadi beban. 2 tahun setengah sih. 2 tahun setengah. Ngejalaninnya. Itu yang buat kamu jadi beban. Beban banget. Nah, kendalanya apa? Mungkin 2 sampai 2 tahun setengah kan cukup lama ya. mungkin gimana ya kalau dibilang ya namanya dokter gigi, mungkin yang di luar sana yang udah paham dokter gigi mungkin tahu ya gimana dokter gigi itu yang paling pusing, ribet, nyari pasien, belum lagi ngerjain kasus, itulah. Itu yang membuat kamu ribet. Ya, belum lagi kan aku ada juga bisnis yang banyak yang aku harus menjawabkan kan, lain itu yang aku pikirkan. Jadi sebenarnya masa depan kamu tuh mau jadi dokter gigi apa jadi pebisnis? Dua-duanya. Dua-duanya, tetap jalan dua-duanya. Iya dong. Oke. Kita doakan yang terbaik aja ya. Amin. Hanya itu aja. Oke. 20% hanya itu aja. Iya. Yang ditanyain orang tua itu aja. Iya, Ada lagi nggak hal-hal lain? Hal lain enggak? Nggak ada. Ya, 80%-nya kan gede banget tuh. Ya, Apa yang membuat kamu bahagia sampai sekarang? bahagia mungkin aku bisa bahagiain orang tua aku walaupun aku belum selesai koas. Nyenengin orang tua, buat orang tua aku bahagia. Yang penting orang tua bahagia walaupun kita kurang bahagia. Apalagi? Apa ya? Mungkin itu aja sih, lebih ke orang tua. Lebih ke orang tua. Ya, jadi kita sudah tahu ya, 80% Orang tua. orang tua, 20% orang tua juga. Ya kan bingung ya. Iya. Kita orang tua kan, pasti orang tua yang mau anaknya selesai cepat-cepat ya, dokter, sumpah dokternya. Nah mungkin aku satu posisi walaupun aku belum selesai koas, tapi aku bisa nyenengin orang tua itu dengan mungkin aku bisa ngasih walaupun aku dalam keadaan aku masih mahasiswa. Itu sih. Oke. Amin. Doakan yang terbaik ya. Jangan sedih atuh. Ya. Dunia itu luas. Open your eyes. Kamu bisa mendapatkan kebahagiaan dari mana saja, ya. Dan kamu harus percaya kebahagiaan itu ada. Aku ingin tahu dari dunia percintaan kamu. Ya, kita sudah masuk ya soal tentang kehidupan dia. Sekarang kita masuk ke dunia percintaan kamu. Tolong ceritakan. Tapi sebelum jauh pertanyaannya, aku akan mewakili para haters yang ada di sini. Status kamu single apa janda? Single dong. Oh, single. Belum nikah. Single. Iya, single. Follow sebanyak-banyaknya. Ada di bawah follow. Mau DM boleh. Belum married. Oke, jadi aku ingin tahu dulu. Ya. Kamu masih single? Ya. Pasti punya mantan. Tolong sebutkan berapa mantan kamu selama kamu hidup. Sama aku hidup. Ya. Sama aku hidup. Mantan aku yang aku anggap atau yang nggak aku anggap. Wah, ini nih pemain. Kenalin pawangnya nih. Pawangnya nih, aduh bahaya ini. Oke, berapa? Semuanya lah. Enggak lah. Mantan aku tuh cuma ada 3 orang. 3 orang. Iya, Oke, 3 orang. Pertama kali pacaran kapan? Mama kali pacaran aku itu pacaran monyet nggak usah dihitung kali ya. Pacaran monyet nggak perlu kayaknya. Nggak perlu ya. Ini yang ada kenangan. Mungkin kuliah, awal kuliah. Awal kuliah, Ya. itu pacaran pertama kamu. Ya, benar. Apakah bisa dibilang dengan sebutan cinta pertama? Karena mulai tumbuh rasa. Cinta pertama enggak? Cinta pertama kamu berarti cinta monyet ya? Iya, cinta monyet. Tapi orang yang dianggap pacaran beneran, serius, itu pas kuliah. Iya. Pacaran terakhir kapan? Aku terakhir pacaran tahun lalu. Kemarin? Tahun lalu. Tahun lalu. Enggak, tahun ini sekitaran awal-awal tahun. Awal-awal tahun 2021. Ya benar. Udah hampir mau setahun ya. Berarti single. Ya. Paling lama menjalin hubungan berapa tahun? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah paling lama. Itu di mantan yang keberapa? Mantan yang kedua. Mantan yang kedua. Berarti yang lainnya dead. Coba sebutkan dari 3 mantan ini kenangan terindah. Salah satu aja yang membuat kamu tuh, aduh ini indah banget, ya Allah, indah banget. Apa ya mantan yang
yang tadi indah pasan aku kok udah jadi mantan lu nggak ada yang indah-indahnya. Ya maksudnya kan selama menjalin hubungan sama mereka, masa nggak ada yang bikin kamu seneng, bahagia? Ada. Nah, coba pilih salah satu dari 3 mantan itu. Mungkin ya mantan aku yang kedua. Mantan yang kedua, yang paling lama itu. Emang yang bikin kamu seneng apa? Kamu diperlakukan seperti apa? Mungkin aku dijadikan sebagai ratu. Oh, queen, princess. Yes. Oh, itu yang bikin kamu senang. Ya. Karena dia lebih ngertiin aku, dia lebih memahami aku. Pokoknya di saat aku susah, senang, dia selalu ada. Di saat aku lagi sakit, aku lagi down juga, dia selalu ada sama aku. Dan kamu senang diperlakukan seperti itu? Banyak. Apakah kamu mengharapkan ada sosok yang seperti itu lagi? Tapi belum ada. Belum ada. Kalau kamu senang diperlakukan seperti itu, Ya. kenapa putus? Mungkin karena orang tua. What? Orang tua? Nggak setuju. Nggak setuju? Karena aku sama dia tuh beda daerah. Jadi, Beda daerah. jadi orang tuanya mau satu daerah dengan dianya. Oh. Nggak mau punya calon menantu jauh. Berarti orang mana dia? Maluku? Papua? Enggak, orang Aceh juga, tapi Acehnya jauh. Oh, Aceh aja jauh. Nggak diterima. Kamu ke Sabang. Iya, mungkin. Merauke. Pokoknya harus satu komplek. Maybe. Ya mungkin nggak tahu ya. Mungkin orang tuanya masih prinsip. Ya maunya anaknya itu menantunya itu dekat. Sebagian orang tua mikirnya ya seperti itu ya. Walaupun anaknya sebenarnya anaknya tuh stay di Jakarta. Asli orang Aceh, tapi dia stay-nya di Jakarta. Ujungnya LDR juga sih. LDR juga. Oh, ujung-ujungnya kan putus juga kan? Iya. Bukan LDR kan? Ya. Putus juga. Bagaimana cara kamu menanggapinya saat orang tua punya pemikiran seperti itu? Apakah kamu manut? Apa kamu punya pemikiran sendiri? Misalnya kan ini kan soal perasaan ya. Ini masalah hati, cinta. Itu kan nggak bisa dipaksakan ya. Itu harus sesuai dengan, kita harus klik dulu. Ya, karena yang menikah tuh kita, dan yang membangun rumah tangga itu kita. Gitu. Bagaimana? Tapi gimana ya menurut aku? Karena mungkin si cowoknya ini satu posisi sayang sama aku, sayang juga sama orang tuanya. Mungkin karena dia terlalu takut jadi anak durhaka kali ya. Jadi mau nggak mau ya dia dengar omongan orang tuanya. Termasuk kamu juga? Ya aku nggak mau memaksa jalan hubungan itu, aku nggak mau ada terpaksaan. Apalagi kalau misalnya udah orang tua berat untuk ngejalanin, ya untuk apa lagi sih? Ntar juga ujung-ujungnya nggak bagus juga kan sama orang mertua kan. Nah, misalkan gini ya, kamu nanti kan di Jakarta nih, stay. Suatu saat atau misalkan kita gambarkan ya, ada bukan orang Aceh lah, orang sini, terus kamu tuh jadian. Kamu tuh ya maksudnya sayang lah sama dia, cinta gitu. Gimana? Kan itu bukan orang Aceh dan bukan satu daerah juga. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Orang tua aku juga nggak pernah mempermasalahkan dia orang apa. Nggak mempermasalahkan. Kalau dari keluarga aku sih, karena prinsip keluarga aku yang ngejalanin apapun itu aku. Susah senang itu semuanya dari aku. Jadi itu pelong aja kamu ya? Pelong aja. Saat orang tua ACC, oke. Gas. Anjay. Cucus. Gas gitu ya? Oke, gas. Gimana Berarti... nih, Bos? Bisa. Gas kan? Sikat. Berarti aman ya. Aman. Jadi untuk para haters masih ada kesempatan ya. Umurnya 25 tahun, seorang dokter juga. Kita doakan yang terbaik aja ya. Semoga kamu benar-benar dapat dan menganggap kamu seperti ratu lagi. Ya. Bisa benar-benar cintanya itu dibuktikan ya. Ya. Oke. Kita sudah tahu. Tadi tuh sampai mana sih? Kita kan tadi kan cerita masalah kenangan terindah kan? Ya. Oke. Kenangan terburuk dari salah satu mantan ini. Kenangan terburuk mungkin yang terakhir kali. Mantan tunangan aku. Oh. Sempat tunangan? Aku sempat tunangan. Terus aku gagal. Kenapa? Mungkin bukan jodoh kali. Aku pikirnya sih cuma satu, bukan jodoh. Apakah ada permainan di belakang?
Tapi aku sih prinsipnya gini, ya udah biarin aja daripada aku gagal waktu udah nikah. Betul. Mending gagal di awal ya. Ya benar. Aku prinsipnya itu sih. Yang aku nyesalinnya kenapa sih aku harus kenal dia? Ya kenapa kamu mau kenalan sama dia di awal? Ya aku nggak tahu juga kalau ujungnya gini. Jangan nyesel di akhir. Iya. Makanya kamu tuh kenalan dulu. Main sabet-sabet aja. Main gas-gas aja. Jadi Itulah. Jadi kita udah tahu ya kenangan terindahnya seperti apa, kenangan terburuknya seperti apa. Ternyata ada permainan di belakang. Aku ingin tahu kriteria cowok apa sih yang kamu inginkan? Kriteria sifat, karakter, tingkah laku, perilaku. Coba sebutkan kepada haters. Kalau aku sih, kalau dari sikap ya. Yap. Aku mau dia jadi diri dia sendiri. Be yourself. Ya, pokoknya aku nggak mau misalnya dia deket sama aku nih, dia ngubah nih buat aku, bukan jadi diri dia sendiri, tapi aku nggak mau. Gimana diri dia sebenarnya ya udah, itu aja. Maksudnya lebih asik ke dunia sendiri. Misalnya enggak juga sih sebenarnya. Aku satu, penting dia setia. Jadi yang pertama, jadilah diri sendiri. Yang kedua, setia. Kan, ya sok munafik kan, sosok baik, tahu-taunya di belakangnya gimana, bener kan? Bener. Nah, aku yang aku kesini ya, oh satu, penting dia jujur sama aku. Yang penting ngabarin. Ini ada tukang koran aku. Iya. Kabarin ya, tukang kabar. Yang penting ngabarin. Iya. Yang penting setia. Iya. Apalagi? Yang penting lancar. Apanya? Apanya nih yang lancar? Lancar dong untuk komunikasinya. Oh. Biar awet hubungan. Nah, yang penting komunikasi tetap terjalin baik ya. Iya benar. Apalagi? Cuma segitu aja. Apa ya? Satu lagi. Bisa dijadiin teman curhat, bisa dijadiin di saat aku ada masalah dia bisa jadi teman aku, di saat aku mau happy dia bisa jadi teman aku untuk gembira. Semua saling dong. Saling ya. Oke, ada lagi? Cukup segitu. Catat ya. Catat. Kalau teman-teman sesuai, DM aja langsung. DM ada di bawah. Follow. Yang tidak kamu inginkan. Yang nggak aku inginkan. Kebohongan. Dusta. Ya. Munafik. Berat ya. Sama bohong, dusta, munafik. Lagi. Satu lagi, pelit dan perhitungan. Nah ini yang banyak salah kiprah antara pelit dan perhitungan dan irit dan menabung. Nah, menurut kamu apa sih pelit dan perhitungan itu seperti apa? Apa yang membuat kamu nggak suka? Mungkin karena aku trauma dengan sebelumnya ya kali ya. Tiba sebelumnya aku nggak pernah dapet nih yang kenal yang orang tipe perhitungan pelit. Tiba-tiba pas aku tunangan, dapet nih yang kenal nih, tahu-tahu ya wataknya pelit, perhitungan, ya elah, buset dia mati, aku semuanya aku sumpah. Ya udah makanya dari situ aku, kan. Tapi kan memang harus diperhitungkan segala sesuatu. Nggak semuanya dihitungkan kali. Ya dihitungin nggak, kalau kita ke warteg kan berapa bu semuanya? Jangan itu semua. Bentarnya dihitung dulu. Jangan banyak kali ngomong. Oh iya, aku ini tahu-taunya apa. Gitu. Oke. Yang real aja deh sama aku. Real aja. Kenapa kan terima padanya? Ini nih. Ini bentar ya haters ya, bentar ya. Saya mewakili, bentar. Saya mewakili sebagai laki-laki di sini. Oke. Menerima apa adanya. Tapi tidak boleh perhitungan. Itu seperti apa gambarannya? Terima ya maksud aku gini, apapun kerjaan dia, apapun gimana kehidupan dia, terbuka aja. Penting dia bisa buat aku nyaman. Itu. Satu, ya kalau misalnya dia nggak ada, ya cukup ngomong aja. Ada nggak ada itu cukup diomongin aja. Jangan ya ngomong tinggi, tahu-taunya nggak ada. Untuk apa? Bener nggak? Itu kan kita udah senang duluan ya, terus dijatuhin. Untuk apa? Bener nggak? Betul. Ya perempuan nggak ada yang mau gitu. Ya. Minimal terbuka, jujur ya. Iya jujur.
Gitu. Daripada ntar satu perhitungannya, jangan ntar apa yang udah dikasih. Kan aku kemarin beliin ini. Oh ya. Untuk apa? Harusnya nggak perlu ya. Harusnya nggak perlu disebutin. Anti. Ya. Karena aku juga gitu kok, tapi dalam hati sih. Ya dalam masuk kan aku juga yang ngasih ke dia secara ikhlas, ya nggak usah dibawa-bawa lah. Iya, tapi untuk kalau udah mau pisah diminta balik semua untuk apa? Wah itu nggak bener itu. Bener nggak? Nah ya udah. Ikhlasin aja padahal. Tapi dalam artian dia ngasih itu sebenarnya kado, tapi dia minta balik. Iya, feedback. Karena Minta balik, ya udah gue kasih, emang gue nggak mampu beliin. Hati-hati sama dia. Hati-hati. Ya jadi udah kejawab ya. Target nikah? Belum kepikiran. Belum kepikiran. Katanya tahun kemarin udah tunangan. Karena semenjak gagal tunangan lagi belum kepikiran ke sana. Belum kepikiran. Jadi mikirin untuk karir aja dulu. Karir dulu. Ya. Oke. Harapan kamu gaji suami berapa? Nggak ada patokan sih. Nggak ada patokan. Masa nggak ada patokan sih? Nah, ada banyak kan. Iya. Kisaran? Ya kalau di kisaran berapaan ya? Sekitaran mungkin sebulan itu sekitar 50 atau lebih kali. Wah. Ada nggak? Nggak ada kali. Pejabat ya. Pejabat. Oke. Berarti nggak ada patokan. Follow langsung. Follow DM. Jadi masih ada harapan teman-teman. Ada patokan, tapi kalau aku minta sayang aku mau ini ya. Oke. Oh, pokoknya loyal ya. Harus loyal. Jadi kalau yang nggak loyal, perhitungan, jangan berani-berani nge-DM dia. Apalagi nge-follow. Udah, nggak usah. Bisa deh. Pokoknya harus loyal. Saat dia butuh, kamu harus selalu siap siaga. Penting peka. Peka aja deh. Nah itu, rata-rata laki-laki kan nggak peka ya. Iya. Termasuk aku juga nggak peka gitu. Jangan gitulah. Karena perempuan maunya dipekain, ngertiin. Jangan ya, gitulah. Langsung. Kalem para haters. Laki-laki, saya wakili di sini. Jangan gitulah kepada laki-laki. Iya, perempuan Ya. saya harus ngerti dong. Harus, kan perempuan kan ingin jujur, ada komunikasi. Ya udah, perempuan juga ke laki-laki. Ya harus ngomong juga. Kalau mau ini, mau itu. Aku ingin kamu tuh kayak gitu. Aku ingin kamu tuh kayak gitu. Obrolin. Jangan, nggak peka. Karena perempuan tuh kadang-kadang mau dibilangin gak enakan. Ya enakin dong. Enak gak? Aku Enak gak? Ya enakin dong. Kan dalamnya juga kan suatu hubungan berpasangan, laki-laki dan perempuan. Ya harus terbuka tuh. Kalau semua orang lain gak enakan gak apa-apa. Ini kan semua pasangan. Tapi sih sebenarnya. Biar hubungannya awet. Tapi aku sih sebenarnya aku udah kode nih. Ntar nggak ngerti juga. Aku bilang ini nggak ngerti juga. Oh ya udah. Kamu gas kamu teh. Aku ngambek. Ngambek. Suka ngambek. Manja sih sebenarnya. Manja dimanjain. Ah ini. Cuma ngapain sih mantan aku pada nyariin balik? Sorry ya mantan. Oke. Kita masuk ke sesi terakhir. Jadi hari ini zodiaknya Libra ya. Benar. Kelahiran tanggal dan bulan apa kalau boleh tahu? 17 bulan 10. 17 Oktober. Ya benar. 17 Oktober. Libra ya. Jadi Libra itu kalau yang nggak tahu, dia itu timbangan. Dia mencintai keseimbangan dan keadilan. Benar kan? Ya. Jadi kita coba korek-korek. Cutari ini orangnya seperti apa sih? Kita baca yang Libra. Zodiak cewek yang feelingnya kuat. Ya. Bener nggak? Benar banget. Cewek kalau udah nanya dia siapa, mending jawab jujur aja. Benar. Habis itu minta maaf. Kalau nggak mau terjadi perang dunia ketiga. Benar banget. Benar. Benar banget. Karena feeling cewek Libra itu kuat. 10% nanya, 90% itu udah tahu jawabannya. Ya, benar banget. Kamu udah tahu dari mana jawabannya?
Gak tau sih, aku setiap menjalin hubungan selalu feeling aku ke pasangan aku tuh kuat. Yang kamu kemana, sama siapa, itu siapa kamu, gak ada teman, ya bener teman. Nah ujung-ujungnya benar juga, teman beneran gitu. Teman tapi demen gitu. Gak tau sih, setiap menjalin hubungan. Bawel, kamu lebih ke bawel berarti. Gak bawel sih sebenarnya, aku mau kejujuran aja. Kejujuran. Jujur. Karena kenapa sih setiap apa yang aku feeling aku nih ke dianya selalu benar. Pasangan makanya. Kalau kamu jadi pasangan aku jangan bohong deh sama aku. Aduh ya. Oke. Berarti apa? Lebih ke cemburu kamu tuh. Cemburu aku enggak. Cemburu. Kalau nggak cemburu ya nggak usah nanya sampai ke akar-akarnya kan. Iya sih, tapi kalau dibilang cemburu aku sih nggak terlalu cemburu, tahu tempat. Tahu tempatnya. Oke, berarti bener ya. Jadi untuk teman-teman hati-hatilah. Mending jujur ya. Ya. Mending jujur. Oke. Libra. Jika aku tidak ada kabar, percayalah. Aku sedang nyapu, cuci piring, masak, dan ada kegiatan atau kesibukan yang lain. Nggak ada tuh niatan sampai untuk cari yang lain. Bener. Bener. Sedikit apa? Sedikit adanya, ada nggak adanya. Berarti intinya kamu tuh kalau nggak ada kabar dari kamu sibuk berarti. Ya aku sibuk. Aku lebih suka kalian ya bener sih kayak yang kakak bilang tadi ya aku palingnya ya kayak nyapu kegiatan-kegiatan lain sih. Intinya sibuk ada kegiatan. Iya benar. Bukan berarti kamu tuh Nyari yang sibuk lain. dengan yang lain. Memang HP-nya disimpan ya gitu ya. Iya. Benar. Jadi kamu setia. Banget. Setia banget. Bisa dibuktikan kesetiaan. Bisa dong, perlu buktiin. Gimana Nah, nih? ini Aduh. kamu kan biasanya kan, nah aku ingin tahu nih, kamu kan selalu ingin minta bukti kesetiaan dari para laki-laki. Nah, tapi kan laki-lakinya kan nggak ada nih. Ya. Nah, karena kamu bintang tamu aku, biasanya kesetiaan kamu tuh cara pembuktiannya tuh seperti apa? Kalau aku kesetiaan itu sih bisa dilihat sih seiring waktu. Seiring waktu. Setianya aku tuh ya perhatian. Contohnya? Contohnya ya gimana ya kalau bilang. Penting nggak ada orang ketiga sih. Dia Dia nggak ada orang ketiga. Oke. karena setiap orang ketiga itu setan. Setan. Di sini ada setan nggak? Berarti benar ya? Yeah. Maksudnya kalau dia bukan tari aja ya. Pokoknya yang punya zodiak Libra, kalau dia nggak ada kabar berarti dia sibuk Sibuk sendiri. Sibuk sendiri pokoknya. Lanjut. Oke. Libra. Pengen punya seseorang yang nggak pernah bosan ngabarin kamu baik lewat chat atau telepon dan selalu pengen ketemu kamu. Jadi kamu tuh orangnya tuh inginnya tuh ketemu, berharap dia tuh ketemu kamu terus. Enggak. Oh berarti ini salah. Si Libra Iya. si Libra pengen ketemu selalu gitu. Enggak. Enggak. Tapi kalau di sini seseorang yang pokoknya kamu tuh berharap cowok itu tuh nggak pernah bosan ngabarin kamu. Kalau ngabarin sih iya juga. Tapi kalau ketemu enggak. Enggak. Karena aku setiap menjalani hubungan tuh selalu LDR sih, nggak pernah dekat. Oh mungkin itu kali ya efek LDR jadi ya. Iya. Jadi belum pernah ngerasain. Nggak pernah ngerasain aku deket. Selalu LDR sih. Nah, coba rasain yang dekat-dekat. Mungkin bener juga nanti. Enaknya jauh sekali ketemu sayang. Udah momennya tuh dapet. Action. Aduh. Berarti kalau yang pengen ketemu salah ya. Ya. Oke. Lanjut. Libra. Ya. Maaf, sifat gilaku ini hanya untuk orang yang akrab denganku saja. Bener. Kamu gila. Gilanya aku ya paling sama teman-teman dan orang yang udah tahu gimana akunya sih sebenarnya. Maksudnya sifat buruk kamu baru keluar. Ya, benar. Gitu. Berarti kalau ke orang yang baru kenal, jaim. Bang. Jaim banget. Ini jaim nggak? Kalau kalian gimana? Lanjut. Libra. Gue itu paling males kalau diajak video call atau teleponan. Tapi kalau gue mau, berarti lo itu spesial. Bener banget. Setuju. Ya, gue banget itu. Bener. Bener. Kenapa sih?
Ya kalau aku sih tipe kalau aku suka ya kelihatan ya kalau aku suka sama orang itu. Tapi kalau aku nggak suka ya sama sekali nggak sebodoh sama aku. Berarti benar ya? Karena aku nggak mau kasih harapan ke orang. Berarti benar ya? Iya benar. Paling senang diajak teleponan. Apalagi sampai video call. Berarti spesial ya. Udah spesial banget. Oke. Lanjut. Libra. Golongan yang kalau ada yang nelpon nggak pernah diangkat. Terus ngechat. Ada apa? Kok nelpon? Ya kayak sering. Sering apa? Ya gimana ya? Mungkin kan ada ketimpa kali chatnya ya. Oh iya. Kakak juga gitu kan? Telepon. Ada apa kak? Ada apa? Sorry ya kakak. Oke, berarti betul ya? Lanjut Libra. Zodiak. Cewek yang cuek. Tapi kalau udah luluh, setianya gak main-main. Banget. Benar cuek. Banget. Ya. Cuek banget. Aku cuek kok sama orang yang gak aku kenal. Gak dikenal. Tapi kalau udah dapat hatinya, setianya edan. Bukan main ya. Bukan main, bukan lagi. Aduh. Berarti betul? Benar. Betul. Lanjut. Libra. Diam-diam Libra juga sosok yang manja dan membutuhkan perhatian. Pemilik zodiak timbangan ini paling gak betah sendirian. Sehingga ia pengen berlebih dari orang-orang terdekatnya. Gitu. Jadi kalau kamu gak punya pasangan, ya kamu nyari orang yang bisa memberi perhatian lebih. Iya. Ada tuh teman-teman aku paling gak yang perhatian lebih. Aku. Kasihan teman-teman kamu ya, direpotin terus berarti. Tapi alhamdulillah mereka ngertiin aku. Ngertiin ya. Teman-teman aku. Nggak merasa direpotkan? Enggak. Malah kangen kali kalau aku jauh. Bikin mereka sampai jatuh sakit nggak? Oh belum. Belum. Alhamdulillah ya. Iya. Berarti bener ya. Nah. Kamu diem-diem tuh manja banget dan memang butuh perhatian. Oke. Lanjut. Libra, mereka cenderung merahasiakan ini karena tidak mau hal-hal buruk terjadi setelah mereka menceritakan kondisi hubungannya kepada orang lain. Ini masalah pasangan sih. Kalau kamu lagi berantem, kamu lebih baik merahasiakannya. Tergantung sih. Terkadang aku sering aku rahasiakan, terkadang enggak juga. Kadang aku tanya pendapat sama teman ya, sharing gitu kan. Kadang ada yang harus aku ceritain, ada juga yang enggak. Yang aku harus ya udah cukup aku aja nih yang tahu gitu. Berarti salah ya ini ya? Ada salahnya, ada benernya. Ada salahnya, ada benernya juga. Ya. Berarti kamu tipikalnya seperti itu pokoknya ya? Ya. Oke. Lanjut yang terakhir, Libra. Mitos atau fakta? Dicuekin dikit langsung mikir, gue salah apa ya? Ya, bener banget. Iya. Bener? Ya. Kamu dicuekin temen atau siapapun itu ya? Iya. Terus kamu mikir, gue salah apa? Iya, sama temen kadang-kadang gitu juga. Ntar tiba-tiba temen aku, sahabat aku kan udah tahu nih. Kok dia cuekin aku ya? Aku udah salah apa sih? Karena aku orangnya gak enakan. Kamu selalu punya pemikiran negatif? Enggak juga sih. Sebenarnya aku takut ya, misal aku buat salah sama orang dan orang itu gak nyaman sama aku. Jadi aku merasa gak enakan aja sih sama orang gitu. Ya berarti kan kurang lebih kamu punya pemikiran yang negatif dulu. Sampai mikir aku salah apa ya. Takutnya aku salah ini, salah itu, salah ucap. Ngomong, sikap, atau apa sih. Aku takut aja buat orang yang walaupun itu temen ya, buat dia dekat sama aku tuh gak nyaman atau apa, aku paling takut. Aku mau sebisa aku mau temen, mau sahabat aku, mau siapapun tuh yang dekat sama aku tuh aku ya dia tuh harus nyaman sama aku. Harus nyaman. Kenyamanan itu penting teman-teman haters ya, penting banget. Kita akan belajar sedikit edukasi. Edukasinya tapi masih berelemen Libra. Ya. Jadi aku sudah mencari sedikit information tentang Libra. Ini edukasi ya, edukasi tentang seksualitas seorang Libra itu seperti apa sih? Gaya bercinta seorang Libra yang perlu diketahui. Salah satunya penuh dengan perasaan, betul? Enggak juga sih.
Enggak juga. Enggak juga. Jadi kamu penuh dengan apa? Gaya? Enggak, kalau perasaan ya terutama. Nggak mungkin sih, kalau aku sendiri aku nggak mungkin untuk kejalanin itu tanpa ada perasaan. Ini harus ada perasaan dulu kan? Iya dong. Iya, berarti penuh perasaan. Iya. Benar berarti? Iya benar. Nah, kok aku jadi bingung ya? Iya. Oke. Yang pertama, Oke. tidak terburu-buru. Saat melakukan hubungan seksual, Libra memilih untuk menikmati setiap sentuhan pasangan. Benar. Mereka lebih menyukai sentuhan lembut dari pasangannya. Sentuhan inilah yang memicu mereka untuk memberikan kejutan pada pasangan saat bercinta. Kamu tidak mau terburu-buru, betul? Dinikmati setiap prosesnya. Dinikmati Aduh. setiap prosesnya. Bener lah. Harus pelan-pelan. Iya. Tapi kalau lawan mainnya cepat, seperti apa tanggapan kamu? Pokoknya harus ada romantisnya dulu. Harus ada romantisnya. Oke. Teman-teman yang punya pasangan Libra, jangan terburu-buru lah. Ya, karena setiap detik jarum jam berpindah itu ada momennya. Iya, benar. Yang kedua, melakukan obrolan santai. Sebelum melakukan hubungan seksual, Libra lebih senang jika mengawalinya dengan obrolan santai. Ya. Mereka mungkin akan membuka beberapa topik pembahasan dengan pasangan. Biasanya mereka akan menanyakan bagaimana kegiatan pasangan selama di kantor atau bahkan hal-hal yang membuat pasangan akhir-akhir ini merasa sulit. Tapi dari obrolannya itu, Ujung-ujungnya nanti si Libra akan dibelokkan. hilangin rasa capeknya. Menghilangkan rasa capeknya. Benar nggak itu? Bener banget. Waduh, berarti mungkin hanya basa-basi ya. Iya. Basa-basi. Kamu harus tahu juga dong. Sekarang kamu capek nggak? Gimana kerjaannya? Ya udah, istilah sini aku hilangin capeknya. Aduh, ini jadi maksudnya gimana sih? Tujuan kamu membuka topik utama itu apa? Kalau ujung-ujungnya kamu pinter membelokkannya ke sana. Ya, setiap pasangan sih pasti ingin nanyakin gimana keseharian dia. Caranya dia. Bener nggak? Itu nggak mau dia langsung langsung kan nggak enak, harus ada basa-basinya dong. Oh, maksudnya kamu nggak mau langsung, ada pemanasannya dulu dong. nggak mau langsung action gitu. Nggak mau, aku harus ada pemanasan. Harus ada pemanasannya Iya. dulu. Oke, berarti benar ya. Iya. Berarti rata-rata Libra seperti itu ya. Hmm. Memperhatikan keseimbangan. Gimana? Libra lebih memilih keseimbangan dalam berhubungan seksual. Mereka akan berusaha menyenangkan pasangan. Ya. Namun, sebelum melakukannya, Libra lebih memilih untuk menanyakannya terlebih dahulu. Ya, benar banget. Apakah hal yang dilakukannya saat berhubungan seksual dapat membuat pasangan tidak nyaman atau hal lain semacamnya daripada mencapai puncaknya sendiri. Libra lebih memilih mencapainya bersama-sama. Benar banget. Jadi menurutnya bahasa frontalnya mah cerot bareng-bareng. Anjir. Bener nggak? Benar banget dong. Karena Libra itu kayak gitu. Egois. Jadi kamu selalu menanyakannya dulu. Iya. Sama yang bareng kita ya. Hujan nih. Hujan. Aduh, berarti bener ya? Ya, benar. Oke. Penuh perasaan. Tentunya gimana sih bahasanya? Tentunya melakukan hubungan seksual bersama dengan pasangan didasari oleh perasaan kasih sayang. Begitupun Libra. Libra sangat menghargai keharmonisan dalam hubungan. Sama halnya saat melakukan hubungan seksual, mereka akan melakukannya dengan perlahan dan penuh dengan perasaan. Nah, maksudnya dengan penuh perasaan tuh permainannya seperti apa sih? Penuh perasaan. Gimana ya? Intinya nggak menikmati sendiri ya, saling menikmati. Intinya itu sih. Jangan egois lah. Jangan egois ya. Kan nggak mungkin aku cuma menikmati, cowoknya enggak. Apa sih? Apalagi Aku nggak mau. cowoknya menikmati sendiri, kamunya enggak. Enggak lah, buset deh. Udah, cut aja gitu. Kata dia, ini bukan macam apa, ini nggak guna ini. Ini hotel udah mahal-mahal, nggak ada gunanya. Yang terakhir. Ya. Yang terakhir. Ya. Diakhiri dengan kissing atau kecupan. Ya.
Sama halnya saat mereka akan melakukan hubungan seksual, Libra juga menyukai sentuhan-sentuhan manis saat mengakhiri hubungan seksual. Mendapatkan perilaku manis setelah berhubungan seksual membuat Libra merasa sangat hangat dan begitu dicintai. Iya, benar. Tidak ada salahnya jika pasangan memberikan kecupan di kening atau bahkan di bibirnya. Jadi kalau udah beres main, ya udah, maksudnya tetap ada romantis. penutupnya itu harus romantis dong. Kan Harus nggak mungkin romantis. udah selesai udah suasana gue sana lah nggak mungkin. Iya, apalagi langsung tidur. Oh, udahlah, ilfil terus lah. Berarti kalau udah beres tetap Tetap ada obrolan gitu ya. Saya Romantis. love you. I love you too gitu ya. Iya bener banget. Lagi. Oke, berarti bener ya. Ya benar. Jadi kita ini hanya edukasi aja di sini untuk teman-teman mungkin yang sudah bersuami istri kali ya. Itu. Jadi kalau punya pasangan Libra Harus ngerti ya. harus ngerti ya. Nanti poin-poinnya aku tampilkan di layar kaca. Jadi untuk bapak-bapak, om-om atau simpanan bisa baca diulang-ulang ya. Jadi kalau misalnya Libra ini banget pasti ada alasannya. Aduh. Ya. Betul kan? Ada alasannya. Pasti yang jalan hubungan sama Libra pasti nyaman dong. Ini udah ngasih kode ya. Nyaman dong. Kayaknya- Libra itu gak egois. Kayaknya kamu tuh memang butuh pasangan kayaknya ya. Tapi belum ada nih. Belum ada. Aduh. Ya carilah. Aku aja download Tinder kok. Oke, terima kasih Cutari sudah mau ngobrol-ngobrol nih, sharing-sharing. Dan untuk teman-teman juga mungkin sudah tahu ya ilmu dari dokter gigi seperti apa. Kita akhiri sampai sini perjumpaan kita. Aku doakan Tari sehat selalu ya, Amin. rezekinya lancar, Amin. karirnya bagus, terutama karir dari dokter gigi dan bisnisnya nanti ya, Amin. Amin. sukses untuk bisnisnya. Dan untuk dari segi kehidupan kamu ya semoga makin tinggi lagi kebahagiaannya. Dari segi percintaan semoga kamu dapat laki-laki yang pantas untuk kamu, terutama bisa menjadikan kamu seorang ratu di matanya, memanjakan kamu, memperhatikan kamu, dan selalu ada untuk kamu ya di saat suka atau duka. Amin. Doa yang terbaik aja dari aku dan haters Bandung dan Jakarta buat kamu. Terima kasih. Mari sampai jumpa di episode Cinema Dasaki selanjutnya. Dadah!